Tapi sebagai intro, kita lanjut dari episode yang kemarin. Kita akan banyak bahas tentang CX leadership dan CX management ya di hari ini. Nah, satu hal yang ingin saya wrap up di awal ya, Bapak Ibu ya, yang harus kita sadari adalah customer experience itu adalah sebuah keniscayaan ya. Mau di manage, mau nggak di manage, customer experience akan terjadi ya. Yang membedakan adalah resultnya aja. Kalau di manage, kita bisa ngatur, kita bisa kelola, kita bisa kontrol outputnya ya kan ya. Kemungkinan untuk customer puas secara menyeluruh, probabilitas yang lebih tinggi itu lebih besar. Ya. Bedanya itu, kalau tidak diatur, itu sifatnya seperti gambling atau perjudian ya kan ya. Kadang bagus, kadang enggak. Kalau bagus syukur, kalau enggak bagus ya itulah outcome-nya dari apa yang kita lakuin ya. Karena kemarin kita bahas CX itu adalah hukum sebab akibat ya. Customer experience itu adalah akibat dari apa yang kita lakukan. Dan satu lagi yang kita review lagi dari minggu kemarin, CX itu adalah bukan unit atau divisi ya. Kita berpikirnya lebih holistik dan lebih strategik, lebih besar lagi kita berpikirnya ya. Bahwa CX itu adalah mindset dan strategi dalam meningkatkan bisnis. Ya, ini strategi yang harus dijalankan oleh organisasi yang memang fokusnya percaya bahwa bisnis bisa tumbuh kalau kita bisa manage customer kita dengan baik. Nah, pertanyaan besarnya adalah dimulai dari siapa, Bapak Ibu ya? Tentu saja untuk memulai itu semua harus dimulai dari pemimpinnya. Itulah kenapa kita ngomongin hari ini tentang CX leadership karena semuanya berawal dari pemimpinnya. Pemimpinnya bagus ngarahinnya tentang customer experience, member experience atau berkaitan dengan pelanggan, tim di bawahnya kemungkinan akan nurut ke situ. Walaupun belum tentu juga. Apalagi kalau misalkan yang di atasnya tidak seperti itu, di bawahnya ya tambah tidak ya, tambah ngawur, tambah acak-acakan. Nah, saya ingin mulai dengan sebuah cerita yang sangat menginspirasi Bapak Ibu. Ini ceritanya oleh Jeff Bezos. Jeff Bezos itu adalah foundernya Amazon ya. Bapak Ibu kalau tahu Amazon ini salah satu e-commerce paling besar ya di Amerika sana ya. Bahkan sekarang sudah banyak uh, anak perusahaannya ya. Nah, di awal-awal ketika Jeff Bezos itu membangun Amazon, salah satu yang unik adalah ada istilah kursi kosong, Bapak Ibu semua. Ini di awal-awal ya ketika dia meeting eksekutif, ada satu kursi kosong yang semuanya yang lain udah diisi nih sama pejabat yang lain. Ada satu kursi kosong gitu. Yang lain juga bingung, ini siapa nih tamu yang diundang ini nih? Karena ada satu kursi kosong, tidak ada orangnya. Jadi saat sampai dengan meeting dimulai, ternyata kursi itu tetap kosong, Bapak Ibu. Sampai Jeff Bezosnya bilang, ya semua yang hadir di sini, kita semuanya udah lengkap, sudah kumpul, dan ada satu orang juga yang hadir di sini, walaupun fisiknya tidak ada, tapi ini penting bagi perusahaan kita. Siapa itu? Itu adalah customer kita, gitu Bapak Ibu. Jadi kursi kosong ini adalah simbolis oleh Jeff Bezos dalam meetingnya, bahwa setiap kali ada meeting strategik, pengambil keputusan, kita harus melibatkan customer di dalam pengambilan keputusan tersebut ya. Jadi based on data semua, misal dari komplain, dari voice of customer ya, dari masukan-masukan, dari feedback dari customer, semua itu jadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Nah, ini merupakan contoh salah satu CX leadership yang sangat luar biasa ya. Karena CX itu tadi balik lagi ya, tidak sekedar job desk atau jargon, tapi arah komando. Semua tergantung dari yang di level paling atasnya. Ya, nah, jadi salah satu yang paling menarik adalah kursi kosong ala Jeff Bezos ini. Ya, intinya dari cerita ini adalah mereka selalu melibatkan customer dalam setiap pengambilan keputusan yang sangat-sangat strategik. Nah, hingga akhirnya dari keputusan ini, Jeff Bezos itu juga punya inovasi lain dalam kepemimpinannya di customer experience yang visioner. Dia punya yang namanya Customer Experience Bar Racer. Ini adalah tim yang selalu men-challenge setiap kali ada pengembangan produk atau layanan terbaru yang ada di Amazon. Tugas mereka adalah men-challenge apakah pengembangan dari produk atau layanan ini sudah sesuai dengan sudut pandang pelanggan, sesuai dengan ekspektasi pelanggan, sesuai dengan pain point yang dialami oleh pelanggan. Juga melihat apakah ini ada nilainya ke pelanggan, ada value-nya, apakah ini bermanfaat atau hanya sekedar keren-kerenan aja. Ya kalau keren-keren aja akan di-challenge sama mereka sampai produk itu nggak jadi di-launching. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Termasuk inovasi-inovasi kecil yang dilakukan oleh berbagai macam divisi. Ini akan di-challenge juga di sini. Apakah ini berdampak terhadap
peningkatan value bagi pelanggan. Jadi ini beberapa hal yang menurut saya sangat inspirasional yang bisa dicontoh oleh Bapak Ibu juga. Nah, salah satu yang menarik juga adalah pernyataan dari Steve Jobs. Ya, Bapak Ibu tahu Steve Jobs? Tahu? Ada yang pakai produknya dari perusahaannya Steve Jobs? Nah, ini bagus buat nanti buka puasa ya. Ya, sambil makan apel. Nah, jadi Steve Jobs itu adalah pendiri dari Apple. Ya, kita ada satu kutipan yang menarik kita tonton bareng-bareng ya. Ini singkat aja. You've got to start with the customer experience. You've got to start with the customer experience and work backwards to the technology. You can't start with the technology and try to figure out where you're going to try to sell it. And I've made this mistake probably more than anybody else in this room. And I've got the scar tissue to prove it. And I know that it's the case. And as we have tried to come up with a strategy and a vision for Apple, it started with what incredible benefits can we give to the customer? Where can we take the customer? Not starting with, let's sit down with the engineers and figure out what awesome technology we have, and then how are we going to market that? And I think that's the right path to take. Ya itu ya Bapak Ibu ya. Steve Jobs ini di eranya Steve Jobs ya, Apple itu berkembang ya jadi salah satu perusahaan teknologi hingga hari ini valuasinya paling besar ya. Nah, Steve Jobs ini ada di pucuk kepemimpinan dan mindsetnya dia sangat customer centric sekali. Bahkan dia bilang tadi dalam pernyataannya ini di tahun 97 Bapak Ibu ya. Ini saya Mas Pran masih bocil-bocil ini 97 ya. Nah, Steve Jobs udah ngomongin customer experience. Jadi udah customer centric di tahun 97 saat saya dan Mas Frans masih bocil-bocil ini. Ya. Jadi kebayang Bapak Ibu ya. Apple itu ketika mengembangkan produk bukan nyari fitur keren apa yang bisa kita bangun dengan Pak tim engineering-nya. Bukan, tapi permasalahan apa yang bisa kita selesaikan yang membuat value dari customer itu bertambah. Ya kan? Bahkan dia bilang semuanya harus dimulai dari customer experience dulu, baru mikirin teknologinya. Jangan kebalik, teknologinya canggih, baru kita mikirin kita mau bikin experience apa ya. Itu mindset yang salah ya. Itulah kenapa mindsetnya dimulai dengan semuanya dimulai dengan mindset dulu. Baru ketika butuh teknologi sebagai alat bantu, silahkan dimanfaatkan dengan baik. Ya. Jadi mengulang lagi bahwa kalau kita ngomongin customer experience ini harus dimulai dari level tertinggi. Ya. Nah, jadi kalau kita coba simpulin dari dua use case tadi ya, dari Jeff Bezos, kemudian dari Steve Jobs, bahwa si X leadership itu semuanya harus top down, dari atas ke bawah. Tidak bisa bottom up, tidak bisa kita mengharapkan tim kita yang ada di lapangan yang bersentuhan langsung dengan customer, ya, bisa berpikir secara kreatif gitu ya. Atau punya inisiatif yang tinggi. Wah, sangat sulit Bapak Ibu untuk membangun ini top down. Jadi per level, turun satu level ke bawah, satu level ke bawah, satu level ke bawah, sampai dengan ketemu level yang berinteraksi dengan customer. Ya, jadi tugas kita sebagai pemimpin, Bapak Ibu, apapun posisinya ya, mau dari paling atas, ada di middle, atau bahkan tim leader, semuanya sama, harus punya CX leadership. Tidak akan pernah bosan, jangan sampai bosan. Nggak apa-apa, tim kita bosan dengerin, itu lebih baik ya, daripada kita bosan untuk menyampaikan bahwa customer itu penting buat kita.